Kalau kamu suka menang debat, menang dalam berargumentasi, tapi ujung-ujungnya kehilangan teman, sahabat, partner, ataupun kolega bisnis yang sudah puluhan tahun, itu namanya pintar apa bodoh ya? Nah, kita jawab di video yang satu ini. Jadi ada sebuah fakta menarik ya. Gue menemukan di sebuah artikel, tapi gue lupa artikelnya belah mana. Intinya begini, 65% itu sebenarnya konflik di tempat kerja ataupun di sebuah komunitas itu bisa dihindarin kalau kita itu gak pernah berdebat. Kita mau belajar dan berusaha mendengarkan apa opini ataupun sudut pandang dari lawan bicara kita. Dan ketika kita bisa menerapkan prinsip demikian, pintu rezeki kita bakal lebih gampang kebuka. Kita lebih punya banyak sahabat, punya banyak teman, dan ujung-ujungnya kita bisa hidup lebih bahagia. Jadi di video kali ini gue akan membahas lebih spesifik ya tentang bahayanya kita berdebat dan berargumentasi yang ujung-ujungnya bukannya mendapatkan solusi, tapi malah mendapatkan konflik yang berujung kita kehilangan teman dan hidup menjadi sepi. Gue akan bagi ke dalam 7 bab. Ya, jadi bab yang pertama adalah kita akan ngomongin tentang dinamika tim dan awal mula bisnis ya. Dan terus yang kedua kita akan ngomongin soal pola debat yang merugikan dan juga konflik. Yang ketiga kita akan ngomongin tentang prinsip baru, biarkan anjing menggonggong. Yang keempat adalah studi kasus tentang ceritanya langsung ya. Bab kelima kita ngomongin tentang resiko, kerugian dan argumen. Bab keenam kedamaian dan menghindari argumen. Bab ketujuh gimana caranya menjadikan orang teman dan target manipulasi dengan skill yang satu ini. Jadi gue mau mengajak ya, sebelum kita masuk ke teknik yang lebih lanjut, lu pernah lihat nggak sih ada orang ya, ini mungkin di zaman SMA-nya atau mungkin di zaman SMP-nya atau mungkin di SMP SMA mungkin ya, dia tuh adalah tipikal orang yang juara kelas, terus nggak pernah lepas dari 3 besar, kemudian selalu mendapatkan penghargaan dari sekolah, kemudian dia juga adalah tipikal orang yang suka disayang sama gurunya, punya pangkat yang tinggi, mungkin jadi ketua OSIS atau mungkin memegang suatu acara. Pokoknya ini orang keren banget, tapi kelihatannya kok kayak nggak punya teman, terus usaha apa selalu gagal, dan kayaknya berkebalikan banget ketika dia masuk ke dalam kehidupan karir dan juga bisnis. Kenapa ya? Kok bisa begitu ya? Nah, nggak tahu, lu pernah lihat nggak? Gue pernah lihat ya orang kayak begitu ya. Justru kadang-kadang orang yang dulunya di sekolahnya bodoh, nggak berprestasi, tapi ketika dia masuk ke lingkungan kerja, lingkungan usaha, berhasilnya minta ampun ya. Dan kita kadang-kadang takjub ya, bro, lu kan dulu ini ya hampir nggak naik kelas terus ya. Dan lu boleh dibilang ini kan ya, nilainya parah banget ya. Kok bisa ya sekarang kok jadi hebat dan sukses? Nah, poin adalah di emotional quotient. Dan jadi, we need to know, kecerdasan emosional itu lebih mendominasi di street, ya di jalanan. Jalanan di sini artinya misalnya lingkungan bisnis, lingkungan usaha, ataupun lingkungan kerja, ketimbang kecerdasan intelijen. Ya, jadi kalau kita bisa merasakan empati, bisa mendengarkan orang, itu jauh lebih di respect, lebih bisa punya banyak teman, lebih kebuka pintu rezekinya ketimbang kita just pintar di matematika misalnya, pintar di komputer, bisa ngoding dan sebagainya gitu. Ini gue nggak tahu ya, ini disebutnya fakta ataupun just kejadian rata-rata. Tapi perhatiin deh ya, orang-orang yang idealis, orang-orang yang kecerdasan IQ-nya tinggi, pintar banget, ya gue kategorikan sebagai orang jenius. Seringkali tuh mereka keras kepala ya, dan juga kepala batu. Kita kasih masukan, mereka tuh malas dengerin. Evenly, kadang-kadang apa yang mereka pikirkan itu salah, dan kita juga udah punya pengalaman di bidang kita yang kita sudah coba, proven, berhasil. Kebetulan kalian tuh mau mencoba partneran misalnya gitu ya, mencoba partneran. Nah, kalau kita berhubungan sama orang-orang yang idealis kayak begitu, seringkali tuh mereka punya pendapat sendiri, nggak mau kalah, suka egois, lebih banyaknya ngomong daripada ngedengerin orang. Dan lu tau nggak? Hal-hal seperti ini itu sangat-sangat bisa memicu konflik dari ya lawan bicaranya sih gitu, karena nggak mau dengerin. Oke? Nah, ujung-ujungnya berantem, ribut. Ya, yang menang siapa? Biasanya sih yang menang adalah orang-orang yang idealis itu, karena kan mereka pintar dong. Kalau yang ini kan lebih ke ya udahlah, malas lah ngomong lagi. Jadi ujung-ujungnya mengalah aja deh. Nah, itu karena disebutnya mengalah gitu ya. Jadi kalahnya karena mengalah gitu, bukannya karena beradu opini dia kalah. Bab kedua, jadi kalau belajar dari kasus yang sebelumnya, seringkali tuh ketika si orang idealis ini, orang pintar ini, mulai kalah dalam berdebat, dia langsung masuk ke dalam pola hal personal ya. Contoh, kita ngomongin tentang strategi marketing terbaik. Yang si orang pintar bilang, udah pakai digital marketing aja, pakai Facebook Ads. Si orang yang satu ini ngomongnya, bro, kalau kita pakai Facebook Ads kayaknya kurang pas, kita kan cuma dagang mie ayam. Iya, mie ayam kayaknya lebih pasti banyakin gerobak deh.
ya, banyakin mang jualan ya, ketimbang kita pakai Facebook Ads. Nah, kita mau nargetin siapa? Bikin sosmed. Terus siapa yang mau lihat? Kan cuma orang-orang komplek doang. Orang komplek juga belum tentu main sosmed ya. Kayaknya juga nggak pas sih. Menurut gua sih lebih pas gerobak aja. Enggak bro, ini lebih bagus ya sosmed hari gini. Kalau nggak pakai sosmed mah nanti orang lihat promosi kitanya gimana. Oh udah aja pakai WhatsApp, gampang kok. WhatsApp aja, broadcast gitu. Kayaknya lebih praktis ya, nggak usah mahal-mahal gitu kan. Enggak bro, hari ini harus pakai sosmed ya. Lu tuh nggak update banget sih. Lu tuh, gua tahu ya deh, lu tuh dari dulu orangnya tuh gaptek, malas belajar, dan nggak suka gaul. Ya makanya nih, lu nggak update sih. Lu kalau nggak pakai sosmed nanti kata orang tuh bakal ketinggalan zaman ya. Makanya update dong. Nah, ini mulai bergeser ke hal-hal personal. Yang mana debatnya tadi kan ngomongin strategi marketing terbaik, tapi sekarang mulai bergeser ke arah dibilang nggak update lah, dibilang jadul lah, dibilang nanti apa kata orang lah. Loh, kok jadi bergeser gitu kan? Nah, si orang yang satu ini ya, yang katanya jadul dan gaptek, tadinya sudah respect lah sama temennya yang juara 1, juara kelas, kemudian pinter banget, dia mungkin punya gelarnya banyak banget. Nah, karena dia udah mulai ngotot, ya keluar jalur, nyerang-nyerang personalnya si partnernya ini, atau mungkin temennya ini, itu bisa menciptakan efek buruk kesan pertama. Jadi kesan pertamanya sudah keren, tapi bisa hancur gara-gara dia tuh ngotot dan berargumen nggak mau kalah. Jadi penting banget untuk kita, kalau mau berdebat atau berargumen, itu pertama harus turunin ego. Nah, tentunya kita juga harus punya fokus nih sama tujuan yang pengen dicapai. Ya kan udah jelas tujuannya adalah strategi marketing terbaik yang ujung-ujungnya bisa menghasilkan omset lebih baik dan cost paling rendah. Itulah goalsnya. Tapi ketika goalsnya ini bergeser kepada ego pribadi, pengen merasa lebih pintar, merasa lebih bagus, ini jadi nggak oke banget sih gitu. Nah, kita masuk ke bab 3. Prinsip anjing menggonggong. Menurut gua, ketika kita berhubungan sama orang-orang yang ngotot, yang berargumen nggak mau kalah, dan sudah mulai nggak nyambung, pada akhirnya kita harus menerapkan prinsip yang namanya anjing menggonggong, kafilah berlalu ya. Oke? Karena susah untuk kita ngotot sama orang demikian. Nggak akan mau kalah gitu. So, kalau kita mau disukain sama orang dan kita memang pengen mencari strategi terbaik, jalan terbaik, yang tercepat, yang lebih murah, dan lebih praktis, kita harus fokus sama nilai-nilai. Kemudian, punyalah skill active listening. Jadi, misalnya nih ya, masalahnya apa? Pengen capai omset terbaik. Nah, lu punya pendapat, dia punya pendapat. Coba dikerucutin nih, lu punya pendapat ini SWOT-nya apa? Strengths, weakness, opportunities, dan treatment ancamannya apa? Itu dia juga sama, SWOT-nya apa? Kalian beradu argumen di sono, ya fokusin tujuannya adalah mencapai omset yang lebih besar, yang sustainable, yang lebih gede lagi. Dan ketika dia sedang menyampaikan pendapatnya, lu coba dengerin dengan seksama, oke? Nah, pastikan ketika lu mendengarkan active listening itu, bedakan sama listening biasa, lu akan mencari pola pemikirannya. Ini masih sesuai nggak dengan goals yang sedang kita bicarakan gitu. Semakin mengerucut, ya, ujung-ujungnya nanti goalsnya tercapai, kita bisa dapetin strategi marketing yang terbaik, opsi terbaik, dan masalah bisa cepat beres. Setelah itu barulah kalian geser ke arah personal. This is what I want ya. Jadi coba terapin strategi argumen seperti itu dan rasakan hasilnya seperti apa. Kalau lu bisa hal-hal demikian, bisa melakukan hal demikian, itu artinya kita sudah lebih dewasa dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, dan tinggal tunggu tengah main aja. Apakah lo sudah berjodoh sama partner yang tepat? Nah, supaya kita bisa lebih paham dan lebih merasakan ya, apa itu argumen yang nggak pas dan nggak bagus, kita masuk ke dalam babnya keempat. Gue punya studi kasus nih. Lu pernah nggak ngelihat kasus ya, atau mungkin ngelihat orang, atau mungkin kolega lu sendiri lah di kantor, minta naik gaji? Ya, mungkin dia sudah lama, mungkin dia sudah senior di kantornya, terus dia minta naik gajinya itu dengan cara nyerocos. Dia menyebutkan, gue sudah lama, gue punya prestasi di bidang apa, terus gue sudah memberikan kontribusi gimana, masa saya nggak naik gaji? Itu ada orang baru tuh, baru sebentar, tapi naik gajinya udah lama, bapak ini nggak fair segala macam. Nah, jadi nyerocos banget gitu ya. Bener apa salah? Basically itu salah, ya, basically salah. Oke deh, anggap aja si bosnya karena capek dengerin si karyawannya, yaudahlah gue naikin lu gaji. Udah gitu si karyawan tersebut bukannya berterima
terima kasih tapi ngerocos lagi, ngasih kuliah ya, dia ngolahin bosnya, malah kasih tahu jadi bos yang baik itu harus gimana. Ya, itu makin nyebelin ya. Ya kalau bosnya sabar ya udah just dengerin, udah gitu dia suruh pergi, udah pergi, gue sibuk gitu ya. Tapi kalau bosnya galak, mungkin gak jadi gaji tuh ya, bahaya banget kita memberikan argumentasi informasi berlebihan dikala orang lain tuh nggak membutuhkan, yang tujuannya untuk meninggikan diri sendiri. Gue pikir itu sama dengan sombong ya. Iya nggak sih? Jadi kayak meninggikan diri sendiri, menganggap orang lain tuh nggak tahu, menganggap orang lain tuh lebih rendah, dan ujung-ujungnya orang itu bisa jadi kesel dan malas hubungan sama kita. So guys, active listening. Ingat ya, active listening, fokus sama tujuan. Bab yang kelima, resiko dan kerugian kalau kita berargumen yang nggak mau kalah, yang nggak fokus sama tujuan. Yang pertama adalah hubungan kalian tuh bisa terancam ya. Ya terancam renggang, malas berhubungan lagi, dan orang bakal malas kontak lu dan membahas lebih lanjut, mungkin ada kerjasama. Udah malas orangnya egois, kepala gitu ya. Terus yang kedua, kalau lu mau menerapkan aturan manipulasi orang, jadi lu pengen mempengaruhi orang, itu nggak boleh banget kalau orangnya tuh sampai kesel. Justru kalau misalnya kita mau memanipulasi orang, orangnya tuh harus happy, mau berhubungan sama kita, ya suka sama kita, dan di situ kita baru bisa menginfluence dia. Jadi memang begitu. Nah, untuk bisa menginfluence, mempengaruhi, nggak mungkin dong kita berargumen ngotot sama dia, yang ujungnya melahirkan pertengkaran. Dan atau mungkin lu maksa gitu ya, biar dia tuh mau dengan pendapat lu. Iya, susah di situ sih. Jadi bukannya suka malah kesel. Dan ujung-ujungnya ribut dan manipulasi bakal gagal. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Kata siapa itu? Prabowo Subianto, Presiden Negara Republik Indonesia. Kalau lu bisa mengendalikan diri, lu bisa nggak ngotot dan bisa berargumentasi dengan lebih sehat dan menjaga emosi, inilah keuntungan yang bakal lu dapetin. Ini bab ke-6 by the way. Lu bakal bisa mendapatkan solusi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih praktis dari hasil pembicaraan kalian. Tentunya perspektif lebih matang dan juga kita lebih minim resiko terhadap kegagalan. Ya meskipun potensi gagal mah ada aja, tapi akan lebih minim gitu. Secara citra diri tetap akan terjaga, lu nggak akan dianggap keras kepala, lu nggak akan dianggap kepala batu, dan bahayanya nih ya, ini pengalaman gua. Kayaknya gue yang melakukan juga sih. Jadi ketika gue berhubungan sama seseorang yang ngotot kepala batu, nggak tahu kenapa secara nggak langsung gue tuh suka misalnya ngobrol lagi sama siapa ya, sama seseorang lah, terus kadang-kadang gue juga jadi pengen gibah tuh ngomongin si orang yang barusan tadi yang ngotot kepala batu itu. Anggap aja nama si orang kepala batunya adalah Rizky ya, oke? Mohon maaf yang namanya Rizky ya, nggak maksud ini, gue cuma kasih sampling biar lebih gampang ngejelasinnya. Jadi gue misalnya ketemulah sama seseorang namanya Angel ya, si Angel nanya, Sam, si Rizky gimana orangnya? Wah parah sih, kepala batu dia. Gue bilang apa, dia mah gak mau kalah orangnya. Terus udah gitu sering jelek-jelekin gue, bilang ide gue jelek lah, apalah. Gak bener tuh. Udahlah lu ngapain sih hubungan sama dia? Kayaknya bakal ribut deh. Jadi gue gitu. Ya. Nah ini bahaya banget ya. Jadi kalau kita punya sifat kepala batu, berargumentasi, gak mau kalah, ini bisa berakhir dengan kita tuh punya citra diri yang jelek, dan gosip ini bisa tersebar kemana-mana ya. Jadi kalau lu merasa nggak punya teman, coba deh introspeksi, jangan-jangan kita punya sifat demikian, cuman kita nggak sadar aja. Oke, bab 7 sebagai penutup, dan gue akan memberikan solusi aksi ya kalau memang ternyata kita mengalami kondisi nggak punya teman ya. So, kalau gue di dalam kondisi nggak punya teman, kayaknya hal pertama yang akan gue lakukan adalah gue akan tanya orang terdekat. Bisa bapak lu misalnya, atau mungkin istri, pasangan, atau mungkin kita punya pacar, atau mungkin kita punya partner, atau mungkin kita punya karyawan. Pokoknya orang terdekat yang sering kita berhubungan ya. Gue akan nanya, menurut lo gue gimana sih orangnya? Gue ini keras kepala nggak sih? Gue ini kepala batu nggak? Gue ini kalau argumentasi nggak mau kalah nggak? Sukanya pengen menang sendiri nggak? Ya dengan lu bertanya gitu aja, berarti lu sudah punya niat buat berubah ya. Lu artinya sudah bukan kepala batu lagi, udah nggak egois lagi, dan lu sudah satu step untuk menjadi seorang yang punya skill active listening. Ya bakal punya tuh skill itu. Nah nanti biasanya lu akan diserang babi buta sama lawan bicara lu. Ya tak pasang, iya lu tuh orangnya begini-begini. Oke, latihan kesabaran,
tarik nafas, ya. Dan terakhir ketika dia sudah memberikan masukan, harusnya gimana? Ya memang kalau orang lain tuh jago banget ngasih masukan, tapi susah buat koreksi diri ya. Nah, sekarang kan lu posisinya koreksi diri, lu terima masukan. That's really hard, bro. Ya, dan kalau lu bisa menutup serangan membabi buta itu dengan sempurna dengan mengucapkan terima kasih, thank you. That's really good. Ya, itulah pesan gua yang pengen gua sampaikan di video ini. Silakan lakukan introspeksi diri dan minta masukan, ucapin thank you di akhir terima masukan tersebut. Lihat respon lawan bicara lo seperti apa ya. Biasanya nih mereka secara langsung akan jadi suka sama lo. Iya, beneran ya, jadi suka. Kenapa? Karena kebenciannya sudah dilepaskan, apalagi sama targetnya langsung. Setelahnya dia akan suka, apalagi diucapin dengan thank you ya. Rasa marah, rasa benci itu akan berubah jadi rasa cinta, rasa kasih, dan hubungan kalian akan jadi lebih baik. Oke? Dan kalau mau lebih sempurna, lu ucapin thank you deh sama lawan bicara lu, dan juga minta maaf atas kesalahan yang sudah lu berikan sama mereka yang membuat mereka itu jadi kesal sama lu dalam jangka waktu yang lama. Oke? Ini bisa menjadi fondasi dan modal untuk kita berhubungan sama orang lain. Jadi kita tahu tuh, oh ternyata kekurangannya di sebelah sini. Nah, ya. Jadi kalau lu pengen melakukan hukum tabur tuai, ya, bibit lu harus bagus dulu. Kalau misalnya lu menabur bibit yang jelek, which is personal lu itu jelek, lu mau berhubungan sama siapapun orangnya, ujung-ujungnya gagal lagi, dan ya udah, kita akan bingung, kenapa ya gue nggak punya teman, kenapa ya gue nggak punya relasi ya, apa yang salah sama gue ya, gitu. Oke? So, hopefully video ini bisa membantu kita semua. Ya, kalau lu merasa video ini bermanfaat dan atau mungkin lu punya teman yang nggak mau kalah, mau menang sendiri, dan lu pengen menolong dia untuk sifatnya berubah, silakan share video ini dan semoga dia belajar dari kesalahan yang sudah dia buat dan dia menemukan jawaban kenapa pintu rezeki gua tuh susah banget kebukanya. Oke? Suka dengan channel yang membahas seperti komunikasi, relationship, public speaking, cara presentasi depan umum, cara bernetworking, cara selling, cara negosiasi, langsung aja subscribe channel Mentor Public Speaking dan sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, kalau ada komen, kalau ada masukan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nanti gue baca, dan kalau masukan lu oke banget, gue akan improve di video berikutnya. Ya, dah.